Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Prodi Peternakan Universitas Perjuangan tahun angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang macam-macam penajis secara garis besar. Di dalam kitab Safinatun Najah dijelaskan bahwa adanya satu salatu muwaladatu wa mukhaffafatu wa mutawasitatu. Jadi di dalam kitab Safinatun Najah dijelaskan bahwa najis secara umum atau najis secara garis besar itu ada tiga. Yang pertama najis muwaladatu, dan yang kedua najis mukhaffafah, dan yang ketiga najis mutawasithah. Lalu yang menjadi pertanyaan, apa arti dari najis muwaladatu? Apa arti dari najis mukhaffafah? Apa arti juga dari najis mutawasithah? Najis muwaladatu adalah najis anjing dan babi. Bukan hanya saja anjing dan babinya yang termasuk najis, melainkan turunan dari anjing dan babi juga termasuk najis, walaupun hal tersebut silangan. Misal seperti ini, contoh perkawinan antara babi dengan domba. Babi betina, domba jantan. Nah, ketika betina tadi mengeluarkan anak berupa domba, bukan berupa babi, tetap domba tersebut hukumnya tidak suci, tetapi melainkan najis muwaladatu dikarenakan masih keturunan dari babi tersebut. Ada lagi yang disebut najis mukhaffafah. Apa yang disebut najis mukhaffafah? Pengertian mukhaffafah yaitu ringan. Misal seperti yang termasuk ringan itu kencing anak laki-laki yang belum berusia 2 tahun dan belum memakan apa-apa terkecuali ASI ibunya sendiri. Itu yang disebut najis mukhaffafah. Ada lagi najis mutawasithah. Lalu apa pengertian najis mutawasithah? Najis mutawasithah adalah najis kecuali dari najis yang bukan najis muwaladatu dan bukan najis mukhaffafah. Jadi ini berada di tengah-tengah, ringan tidak, berat tidak. Kalau yang berat tadi najis muwaladatu, kalau yang ringan itu najis mukhaffafah, dan yang pertengahan itu adalah najis mutawasithah. Nah, contohnya apa najis mutawasithah? Misal najis mutawasithah yaitu adalah ketika air kencing anak perempuan. Anak perempuan walaupun baru lahir, walaupun baru belum makan apa-apa, hanya makan ASI ibunya saja, ketika kencing tetap dihukumi najis mutawasithah. Nah, lalu yang selanjutnya, bagaimana cara penanganan atau bagaimana cara menghilangkan najis tersebut? Cara menghilangkan najis muwaladatu, cara menghilangkan najis mukhaffafah, cara menghilangkan najis mutawasithah, bagaimana caranya? Kita akan kupas kembali. Di dalam kitab Safilah kembali kaca 44 Faslun al-mughaladatu tathuru bisab'i ghusalati ba'da izallati ainiha ihdahunna biturabin. Yang artinya pasal ini menjelaskan bagaimana cara menghilangkan najis mughaladatu, yaitu dengan cara
membasuh dengan air dengan 7 kali. Nah, lalu bagaimana cara membasuh dengan air 7 kali? Misal seperti ini, tangan kita terkena atau terjilat anjing, lalu tangan kita basah ataupun anjing tersebut basah. Jadi ketika kita terkena najis mughalladhah itu harus ada salah satu yang basah. Misal kalau anjing basah, kita tidak, anjing terkena tangan kita atau anggota kita, maka itu kita terkena najis mughalladhah. Tetapi jika anjing kering, tangan kita kering atau anggota badan kita kering, lalu anjing dengan tangan kita itu bersentuhan, maka itu tidak dihukumi najis mughalladhah. Nah, caranya misal seperti ini ya, tangan kita terkena najis mughalladhah, terkena anjing atau babi lah. Nah, lalu tangan kita harus dibasuh dengan 7 kali, dengan 7 kali, dan salah satunya menggunakan tangan. Jadi kesimpulannya, cara membasuh najis mughalladhah yaitu 6 kali memakai air dan 1 kali memakai tanah. Nah, tanah juga harus ya tanah yang suci. Misal kita mau simpannya, mau tata caranya seperti ini, kita basuh terlebih dahulu najis mughalladhahnya kalau ada zatnya. Kalau tidak, kita basuh pakai air 3 kali bisa. Terus kita pakai tanah yang 1 kali, terus kita 3 kali lagi memakai air kembali. Itu bisa. Itu najis mughalladhah. Lalu yang kedua, cara menghilangkan najis mukhaffafah. Cara menghilangkan najis mukhaffafah. Bagaimana cara menghilangkan najis mukhaffafah? Nah, ini. Jadi najis mukhaffafah itu seringan ya. Cukup dengan toharu bisyarril ma'i alaiha ma'al ghalabati wa izallati ainiha. Nah, jadi kalau menghilangkan najis mukhaffafah cukup dengan mengguyurkan air terhadap najis tersebut ya. Nah, terus yang terakhir, najis mutawassithah. Lalu bagaimana? Cara menghilangkan najis mutawassithah? Nah, di sini diterangkan bahwa najis mutawassithah terbagi dua ya, Di sini terangkan bahwa najis mutawassithah terbagi dua. Wal mutawassithatu tanqasimu ila qismani ainiyatun hukmiyatun. Jadi najis mutawassithah itu ada dua, terbagi dua. Satu, najis mutawassithah ainiyah, yang kedua najis mutawassithah hukmiyah. Yang menjadi pertanyaan, apa sih yang disebut dengan najis mutawassithah hukmiyah dan najis mutawassithah ainiyah? Yang disebut dengan najis mutawassithah ainiyah yaitu allati laha launun warihun wa ta'am, fala budda min izallati launiha warihiha wa ta'amiha. Nah, yang disebut dengan najis mutawassithah ainiyah yaitu najis yang memiliki warna, memiliki aroma, dan memiliki rasa. Nah, lalu bagaimana cara menghilangkan najis mutawassithah ainiyah? Yaitu dengan cara menghilangkan warna, menghilangkan aroma, menghilangkan rasa.
Yang kedua ada najis mutawasitoh hukmiyah. Apa yang disebut dengan mutawasitoh hukmiyah? Yaitu allati la launa wala riha wala tokma laha yakfika jaryul ma'i alaina. Jadi yang disebut dengan najis najis mutawasitoh hukmiyah yaitu najis yang tidak mempunyai rasa, yang tidak mempunyai warna, dan yang tidak mempunyai aroma. Itu yang disebut najis mutawasitoh hukmiyah. Jadi lalu bagaimana cara kita tahu najis mutawasitoh hukmiyah? Misal seperti ini, najis mutawasitoh hukmiyah. Ketika kita kencing, khususnya laki-laki sambil berdiri, itu pasti ada sedikit air kencing yang mungkin jatuh atau kena terhadap badan atau kaki. Nah, tapi kan hal tersebut tidak terasa, tidak terlihat, dan juga tidak ada warnanya. Nah, maka dari itu yang disebut dengan najis mutawasitoh hukmiyah. Mungkin cukup sekian dari saya. Jadi simpulnya najis secara garis besar ada 3. 1 ada najis muolado, yang kedua ada najis muhafafah, dan yang ketiga ada najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh terbagi 2. Yang pertama najis mutawasitoh ainiyah, dan yang kedua najis mutawasitoh hukmiyah. Mungkin cukup sekian dari saya. Sebelum kalian tinggalkan channel ini, jangan lupa kalian subscribe, like, komen, dan subscribe. Dan mohon maaf, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.